sakit ayat. Dia sangat menderita. Dia dikuasai oleh roh yang mau membinasakan dia. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Tolonglah. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu untuk mengusir roh ini, tapi mereka tidak dapat melakukannya. Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Sudah berapa lama ia mengalami ini? Sejak masa kecilnya dia sudah mengalami ini, Yesus. Roh itu sering berusaha ingin membinasakan dia. Roh itu sering menyeretnya ke dalam api dan juga ke dalam air. Lakukanlah sesuatu, Yesus, jika Engkau bisa. Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekarang aku percaya. Tolonglah aku, kasihanilah aku yang tidak percaya ini. Hai kau roh yang membuat orang menjadi bisu dan tuli, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Terima kasih, Yesus. Engkau telah menyembuhkan anakku. Bawalah dia. Guru, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Hal ini karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Marilah. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Yang terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
murid-muridku, dan saudara-saudaraku, dan kepada kamu semua yang mendengarkan aku, dengarkanlah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian pula telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tetapi celakalah kamu, wahai kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu, wahai kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan menjadi lapar. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Celakalah kamu, wahai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Lihatlah orang ini, dia sudah tidak waras. Masa dia tidak ingin kaya? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir pula akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, memintal atau menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu,
Janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab kepada setiap orang yang meminta menerima, dan kepada setiap orang yang mencari mendapat, dan kepada setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ia ular jika ia meminta ikan, atau memberi ia kalajengking jika ia meminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Guru, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di depan rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi. Dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu sama seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlu sebelum kamu meminta kepadanya. Sebab itu, jika kamu berdoa, katakanlah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan, jikalau saudaraku berbuat dosa terhadap aku, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni dia? Apakah sampai 7 kali? Bukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Dan firman lain yang berkata, kasihilah sesamamu, dan bencilah musuhmu. Tetapi kepada kamu semua yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu,
berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang telah mengambil kepunyaanmu. Sebab jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Dan jika kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Sebab orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Sebab orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Beri pinjaman dan jangan mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar di surga, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sekarang bangunlah dan ikutlah aku. Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, ladangnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Marilah, ikutlah aku. Ketika hatiku telah disakiti,
Hei para imam besar, apakah kalian tidak tahu bahwa orang yang menamakan dirinya Kristus telah banyak mempengaruhi orang untuk tidak lagi datang beribadah di tempat kita? Benar Tuan, dia juga mengatakan bahwa dia putra sulung Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia juga mengatakan bahwa dia mampu merobohkan bait Allah buatan tangan manusia dan akan mendirikannya kembali dalam tempo 3 hari. Apakah hal ini harus kita biarkan? Baiklah, kalau begitu kita tangkap saja dia dan kita mengadilinya. Baik, Tuan. Hei, kau, ya kau, kemarilah sebentar. Bukankah kau yang bernama Yudas, salah satu dari murid Yesus? Benar Tuan, aku Yudas, salah seorang dari murid Yesus. Dan ada keperluan apa Tuan memanggil saya ke sini? Yudas, ya, Yudas Iskariot. Aku hanya ingin berbicara sedikit denganmu, Yudas. Berbicara mengenai apa Tuan? Begini Yudas, selama engkau mengikuti gurumu Yesus, apakah ada perubahan dalam hidupmu? Ya, maksudku, apakah ia memberi jaminan bagi masa depanmu? Ya Tuan, Yesus memberi jaminan sebagai anak-anak Allah Tuan. Hebat, hebat. Dia memang hebat. Tetapi kamu yang tolol Yudas. Apa yang kamu harapkan dari orang yang hanya bisa bermimpi menjadi raja? Perenung, gemar berpidato di hadapan orang-orang miskin dan melarat. Ketahuilah Yudas, imam besar kami Kayafas bermaksud baik terhadapmu. Ah Tuan-Tuan, Yesus tidak seperti yang Tuan-Tuan sangka. Dan bagiku, dia adalah Kristus. Hei. Bertahun-tahun kita mengikuti ajaran yang ditulis oleh para nabi dalam kitab suci. Kamu anggap bait suci ini apa? Dan aku ini siapa Yudas? Maaf Tuan, sekali lagi maaf. Bukan maksudku untuk menghina, tapi ya ini kenyataan bahwa bait suci Tuhan ini tidak mengizinkan orang-orang asing masuk kemari. Sedangkan Yesus, dia melayani semua orang. Dasar kalian semua kelaparan. Baru diberi makan gratis sedikit saja, sudah memuja-mujanya dan menyebutnya anak Daud, raja orang Yahudi. Apa kamu pikir aku tidak dapat memberikanmu apa-apa? Jikalau saja kamu mau menuruti perintahku Yudas. Hei Yudas, pikirkanlah dengan baik dan renungkanlah kata-kata imam besar kami Kayafas. Sebab imam besar kami Kayafas bermaksud baik terhadap engkau Yudas. Bermaksud baik. Tuan-tuan, kalau ada imbalan, tentu ada jasa. Ya, Tuan-tuan memberiku imbalan dan aku harus berjasa kepada Tuan-tuan. Begitukah maksud Tuan-tuan? Begitukah? Pintar kau Yudas. Ternyata kau salah seorang murid yang bisa kita ajak kompromi. Tuan Kayafas, bagaimana menurut pendapatmu? Ternyata kita bisa ajak kompromi. Bagaimana para imam besar? Tunggu dulu tuan-tuan.
kita belum mendengarkan sendiri dari mulutnya. Apa usulan dia mengenai maksud imam besar kami Kayafas? Iya, setuju Tuan. Lebih baik kita mendengar langsung dari mulutnya apa yang ia inginkan. Bagaimana Tuanku? Baiklah para imam besar. Begini Yudas, jika kami memberikanmu imbalan, jasa apa yang akan kau berikan kepada kami? Katakanlah Yudas. Aku tahu. Pasti Tuan-tuan ingin meminta aku untuk membunuh Yesus, bukan? Bukan Yudas. Kamu tidak perlu untuk membunuhnya. Cukup kamu memberitahukan kepada kami di mana Yesus dan murid-muridnya biasa berkumpul. Maka kami akan memberikanmu imbalan. Bagaimana? Yudas, pikirkanlah dengan baik. Kami harap kamu mau menerima tawaran kami ini. Tuan-tuan, berapa imbalan yang akan tuan-tuan berikan kepadaku? Kami akan memberikannya kepadamu 15 keping perak. Tetapi ingat, Yesus harus kamu serahkan kepada kami. Apa? Cuma 15 keping perak? Tuan-tuan, cuma 15 keping perak Yesus harus aku serahkan kepada tuan-tuan? Tidak tuan-tuan, tidak. Hei Yudas, bagaimana jika kami menaikkannya menjadi 20 keping perak? Pikirkanlah Yudas. 20 keping perak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin tuan-tuan. Yesus harus aku serahkan kepada tuan-tuan dengan 20 keping perak. Tidak mungkin tuan-tuan. Tidak mungkin. Begini Yudas, kami bersepakat untuk menaikkannya menjadi 25 keping perak. Bagaimana Yudas? Kami kira itu harga yang pantas untuk seorang Yesus. Pikirkanlah dengan baik Yudas. $25 keping perak. $25 keping perak. Aku tahu. Ya, aku tahu. Yesus sangat berarti bagi kalian, tuan-tuan. Akan tetapi, apakah angka 25 keping perak itu tidak terlalu kecil untuk seorang Yesus? Aku tidak setuju, tuan-tuan. Aku tidak. Terlalu banyak permintaan kau Yudas. Katakanlah kepada kami, berapa yang kamu inginkan, maka kami akan memberikannya kepadamu. Baiklah tuan-tuan, baiklah. Yesus akan aku serahkan kepada tuan-tuan. Akan tetapi apa Yudas? Tuan-tuan harus menyerahkan kepadaku 30 keping perak. Bagaimana tuan-tuan? 30 keping perak. Aku rasa angka itu tidak terlalu besar bagi tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan? 30 keping perak. Tuan-tuan, 30 keping perak.
Baiklah Yudas, kami bersepakat dan menyetujuinya untuk memberikan kepadamu 30 keping perak. Dan ini uangnya, ambillah. Tetapi ingat Yudas, sekali lagi ingat, Yesus harus kamu serahkan kepada kami. Nah, sekarang pergilah. Pergilah Yudas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk 30 keping perak ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 30 keping perak. Sekarang aku kaya. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku kaya. 30 keping perak. Aku akan menyerahkan Yesus kepada kalian Tuhan. Aku kaya sekarang. Aku kaya sekarang. 30 keping perak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baiklah para imam besar, misi kita telah selesai dan mari kita pergi. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rintangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu,
berkorban untukku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Pergilah dan persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Guru, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya, di manakah ruangan tempat aku dan murid-muridku akan mengadakan perjamuan Paskah? Maka ia akan menunjukkan kepadamu suatu ruangan atas yang besar dan luas, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Baiklah, Guru. Maafkan kami. Ya, bagaimana? Kami ingin bertemu dengan Tuan. Apakah kalian ingin bertemu dengan tuanku? Ya, benar sekali. Baiklah kalau begitu, ikutlah aku. Guru,
kami telah mempersiapkannya. Marilah kita pergi merayakan perjamuan Paskah, karena semuanya telah tersedia.
engkau juga hendak membasuh kakiku. Apa yang kuperbuat ini engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tidak, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Baik, kalau begitu jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Basuhlah aku, Tuhan. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, sebab ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu bersih. Tetapi tidak semua kamu bersih. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang benar akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah meninggalkan suatu teladan kepada kamu, agar kamu pun berbuat sama seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tetapi lihat, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Terpujilah Engkau ya Allah, yang memberi roti dari hasil bumi.
Ambillah ini dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terpujilah Engkau ya Allah yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Siapa dia, Guru? Bukan aku yang apakah aku, Guru? Yohanes, tanyai guru, siapa yang dimaksudkannya itu? Guru, siapakah dia? Orang yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dialah orang yang kepadanya aku akan memberi roti setelah aku mencelupkannya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Apa yang hendak engkau perbuat, perbuatlah dengan segera.
Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Aku memberi perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan, kemana engkau akan pergi? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Guru, sekalipun semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Aku rela masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Simon, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, belum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau sekiranya tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Guru, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa? Apa yang kuperbuat kepadamu, tidak kulakukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini.
kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupku di dalam doa, serahkanlah hidup. Jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Tinggallah kamu di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Simon, Yohanes, Yakobus, duduklah kamu di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat,
Saatnya anak manusia diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Bangunlah. Marilah kita pergi dari sini. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Salam ya Rabbi. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Guru, guruku Yesus, mereka hanya ingin berbicara dengan guru. Yudas, dengan sebuah ciuman, engkau menyerahkan anak manusia. Guruku Yesus. Kamu keterlaluan, Yudas. Ada kamu di berapa, Yudas? Apa maksud kalian? Guruku Yesus. Mereka hanya ingin berbicara dan berunding dengan guru. Cukup. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jika demikian, bagaimanakah akan digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar dalam bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, inilah kuasa kegelapan itu. Tetapi semuanya ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.
kau sadari demi kemuliaan-Mu, demi kemuliaan-Mu. Kami mengundang Ibu Ketua Majelis Gemit Klasis Kota Kupang untuk ke depan melepaskan prosesi liturgi Jalan Salib kelima pemuda Gemit Klasis Kota Kupang, didampingi oleh sesepuh atau tokoh masyarakat kami, Bapak Eston Funai, didampingi oleh Ketua UPP Pemuda, Bapak Anis Ratu, dan Bapak Ibu Pendeta untuk maju ke depan dan akan dilepas secara resmi ke etape selanjutnya oleh Ibu Ketua Majelis Klasis Kota Kupang. Kepada Ibu kami persilahkan, Bapak Eston, Bapak Anis, dan seluruh panitia, seluruh badan pengurus. Terima kasih atas cinta-Mu. Cek, cek. Umat Tuhan yang berbahagia, puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab untuk kali yang kelima, kita masih diizinkan oleh Tuhan bersama dengan kaum muda Klasis Kota Kupang untuk terus berkarya, memberitakan kabar baik bagi dunia ini, bahwa Yesus yang kita imani dan kita percaya, Dia benar-benar ada di dalam dunia ini. Dia menderita, Dia disiksa sampai mati di atas kayu salib, bahkan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Setelah kita menyaksikan bagaimana Yesus tampil dengan pengajarannya dan Dia bergumul untuk memasuki penderitaannya, sekarang kita akan melepaskan prosesi Jalan Salib dari etape pertama sampai etape ke-9 dan akan finish di gereja Galet Kelapa 5. Karena itu dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, kami melepaskan prosesi Jalan Salib kelima Pemuda Gemit Klasis Kota Kupang. Di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan menyertai prosesi kita saat ini. Lebih dari rambut berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra yang
atas nama Badan Pengurus Pemuda Gemit Klasis Kota Kupang, Panitia Prosesi Liturgi Jalan Salib kelima tahun 2017, semua pemain, pemeran, konser dan seluruh unsur yang mendukung kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Klasis Kota Kupang, Bapak Eston Funai sebagai sesepuh, para pendeta yang telah mendukung, Bapak Yusuf Mano yang juga ikut mendukung kegiatan ini. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami mengundang dari tempat ini untuk kita sama-sama mengikuti acara prosesi liturgi ini dari etape yang kedua hingga etape yang ke-9. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk kita sama-sama mengikuti prosesi liturgi Jalan Salib ini hingga pada etape yang ke-9, yaitu etape penyaliban, dan akan dilanjutkan dengan kebaktian Jumat Agung di Gemit Galet Kelapa Lima. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk informasi etape kedua di Gereja Kota Baru, etape ketiga di Gereja Gereja Peniel, etape keempat di Gereja Anugerah, etape 5 di Gereja Koinonia, etape ke-6 di Gereja Kota Kupang, etape ke-7 di Gereja Oeba, etape ke-8 Gereja Mawar Kalitakumi, etape ke-9 Gereja Mawar Saron depan On The Rock, dan etape terakhir penyaliban di Galet Kelapa Lima. Mari sama-sama untuk kita mengikuti prosesi Jalan Salib ini dengan penuh hikmah, supaya yang berperan menjadi Tuhan Yesus dan juga teman-teman yang berjalan semalam suntuk bisa kuat dan bisa tahan sampai pagi. Akhirnya atas nama Badan Pengurus Pemuda Klasis Kota Kupang, UPP Pemuda, kami mempersilakan untuk peserta Jalan Salib melewati ke-9 etape kesengsaraan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.